Agus Yadi Pratama, Jody Satrio, Intan Tina Ramadhani, Dwi Sapriyanti, Putri Diasari, Ningsi, Asmadi Sohar, Acan Pratama, Dela Novilia, Yusuf Zen, Muhammad Rizky, Suparnoki, dan Yeni. Baiklah, itulah anggota-anggota dari kelompok 1. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memulai ke acara selanjutnya, yaitu pemanen. Advokat. A. Peran advokat sebagai penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Advokat. Secara normatif, Undang-Undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, hakim, jaksa, dan polisi. Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara, yudikatif dan eksekutif. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum dan berwujud yaitu mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara, mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntunan kesusilaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan individual dan sosial, mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutuskan perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu, satu asas penting dalam pembelaan apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas atau sekedar memohon keadilan. Selain peran di atas, advokat juga memiliki peran dalam pengawasan, penegakan hukum, penjaga kekuasaan kehakiman, dan sebagai pekerja sosial. Peran tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. Peran advokat sebagai pengawas penegakan hukum. Fungsi pengawasan penegakan hukum terutama dijalankan oleh penghimpunan advokat. Pengawasan ini mencakup dua hal, yaitu internal. Secara internal, penghimpunan advokat harus dapat menjadi sarana efektif mengawasi tingkah laku advokat dalam profesi penegakan hukum atau penerapan hukum. Harus ada cara-cara yang efektif untuk mengendalikan advokat yang tidak mengindahkan etika profesi dan aturan-aturan untuk menjalankan tugas advokat secara baik dan benar. Eksternal. Secara eksternal, baik himpunan advokat maupun advokat secara individual harus menjadi pengawas agar peradilan dapat berjalan secara benar dan tepat, bukan justru sebaliknya. Advokat menjadi bagian dari upaya menghalangi suatu proses peradilan. Peran advokat sebagai penjaga kekuasaan kehakiman. Perlindungan atau jaminan kehakiman yang merdeka tidak boleh hanya diartikan sebagai bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuasaan negara atau pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus juga diartikan sebagai lepas dari pengaruh atau tekanan publik, baik yang terorganisasi dalam infrastruktur maupun yang insidental. Tekanan itu dapat dalam bentuk melancarkan tekanan nyata, membentuk pendapat umum yang tidak benar, ancaman, dan pengerusakan prasarana dan sarana peradilan. Tekanan tersebut pula dapat bersifat individual dalam bentuk menyuap penegak hukum agar berpihak. Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kehakiman, semestinya ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peran advokat sebagai pekerja sosial. Pekerja sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial di bidang hukum. Sebagaimana diketahui betapa banyak rakyat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi tidak berdaya. Mereka bukan saja tidak berdaya secara ekonomis, tetapi mungkin juga tidak berdaya persoalan hukum yang dihadapi. Rakyat kecil dan lemah yang memerlukan bantuan termasuk dari para advokat. UU Advokat Pasal 21 dalam hal ini memaparkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. B. Hak dan kewajiban advokat.
Hak dan kewajiban serta larangan bagi advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagai berikut. Pasal 14. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan terpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 16. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 17. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlakukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat dihentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Pasal 19. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Pasal 20. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang mengurangi kebebasan dan meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesinya. Advokat juga mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama mengaku jabatan tersebut. Pasal 21. Advokat berhak menerima honorium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya besaran honorium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. C. Kewenangan advokat. Dalam menjalankan fungsi dan tugas advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Kewenangan tersebut diperlukan selain untuk menciptakan kesejajaran di antara aparat penegak hukum, juga untuk menghindari adanya multitafsir di antara aparat penegak hukum yang lain dan kalangan advokat itu sendiri terkait dengan kewenangan. Sementara Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang advokat tidak mengatur tentang kewenangan advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka menjadi kekosongan norma hukum terkait kewenangan advokat tersebut. Perlu diketahui bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Dengan demikian maka profesi advokat sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara, bedanya adalah kalau advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik, sedangkan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman adalah lembaga publik. Kewenangan advokat dari segi kekuasaan yudisial, advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat, sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara.
pada posisi seperti ini, kedudukan, fungsi, dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan di antara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian, yaitu kepentingan mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Membantu klien, seorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat. Selain kedua fungsi advokat tersebut, yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undang, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. Mulai. Baiklah, berakhir sudah pematerian dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan juga